Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Sehat semua kan? Kali ini kami di kelompok 3 akan membawakan materi yang berupa pengukuran internal atau melakukan audit internal. Anggota kami terdiri dari 3 orang, yaitu saya sendiri, Anissa Hasda, dan Agung Saputra. Kali ini kita akan membahas 4 poin penting, yaitu pengertian audit, tujuan dan fungsi audit dalam perusahaan, jenis-jenis audit internal, dan penerapan dan tantangan dalam audit internal. Apa itu pengertian audit? Audit merupakan proses dalam memastikan sistem pengendalian internal organisasi berjalan dengan baik dan memenuhi standar yang berlaku, sehingga aktivitas audit internal dapat memberikan jaminan bahwa pengendalian audit internal yang diterapkan memadai untuk memitigasi resiko. Proses tata kelola efektif dan efisien, tujuan serta tujuan organisasi. Tujuannya completeness, accuracy, consistency, evaluation, dan classification. Kelengkapan, keakuratan, keberadaan, dan penilaian dan klasifikasi. Fungsi audit internal berfungsi untuk memastikan bahwa kinerja keuangan memenuhi standar perusahaan, menjamin mutu serta integrasi dari laporan keuangan, dan memberi masukan perbaikan sebelum audit eksternal dilakukan. Jenis-jenis audit internal ada 3. Yang pertama yaitu audit keuangan, di mana kita menangani pertanyaan tentang akuntansi, pencatatan, dan pelaporan transaksi keuangan. Yang kedua ada audit kepatuhan, yaitu kita menentukan apakah departemen mematuhi peraturan, regulasi, kebijakan, dan sebagainya. Yang ketiga yaitu audit operasional, yaitu memeriksa penggunaan sumber daya departemen untuk mengevaluasi apakah sumber daya tersebut digunakan dengan cara yang paling efisien dan efektif untuk memenuhi misi dan tujuan departemen. Selanjutnya yaitu ada penerapan audit internal. Yang pertama ada perencanaan, kedua pelaksanaan, 3 pelaporan dan tindak lanjut, dan keempat yaitu operasi tim audit jenis internal. Di dalam audit internal biasanya terdapat tantangan seperti yang pertama misalnya sistemnya yang berbeda, yang kedua sumber daya audit yang tidak memadai, yang ketiga yaitu memperkuat keamanan cyber, 4 regulasi yang rumit, 5 penyelarasan dengan risiko dan kepatuhan, dan yang keenam yaitu keterlibatan pemangku kepentingan. Selanjutnya contoh kasus. Pada tahun 2023, tim audit internal PT Kimia Farma menemukan beberapa temuan dalam proses auditnya. Di antaranya yang pertama, penggelembungan biaya. Ditemukan adanya beberapa faktur fiktif yang diajukan oleh pihak ketiga untuk pembayaran biaya yang tidak benar-benar terjadi. Yang kedua, kelemahan dalam sistem pengendalian internal. Terdapat beberapa kelemahan dalam sistem pengendalian internal yang memungkinkan terjadinya penggelembungan biaya, seperti kurangnya segregasi tugas dan otoritas yang tidak memadai. Yang ketiga, ketidakpatuhan terhadap peraturan. Ditemukan beberapa pelanggaran terhadap peraturan perusahaan dan peraturan pemerintah, seperti tidak adanya dokumen perizinan yang lengkap untuk beberapa kegiatan operasional. Oke, selanjutnya yaitu tantangan audit internal. Yang pertama yaitu sistem yang berbeda, yang kedua sumber daya audit yang tidak memadai, yang ketiga memperkuat keamanan cyber, yang keempat regulasi yang rumit, yang kelima penyelarasan dengan risiko dan kepatuhan, dan yang keenam keterlibatan pemangku kepentingan. Penyelesaian. Yang pertama, tim audit internal merekomendasikan beberapa langkah untuk menyelesaikan temuan-temuan tersebut, di antaranya melakukan investigasi lebih lanjut. Tim audit internal bekerja sama dengan pihak berwenang untuk melakukan investigasi lebih lanjut terhadap kasus penggelembungan biaya. Memperkuat sistem pengendalian internal.
Manajemen PT Kimia Farma melakukan perbaikan terhadap sistem pengendalian internal untuk mencegah terjadinya kembali kasus serupa. Memberikan saksi kepada pihak yang bertanggung jawab. Manajemen PT Kimia Farma memberikan sanksi kepada pihak-pihak yang bertanggung jawab atas terjadinya kasus penggelembungan biaya dan pelanggaran peraturan. Yang terakhir adalah hasilnya. Setelah menyelesaikan langkah-langkah di atas, PT Kimia Farma berhasil meningkatkan efektivitas sistem pengendalian internal dan memastikan kepatuhan terhadap peraturan. Kasus penggelembungan biaya dapat diungkap dan para pelakunya dihukum. Pelajaran yang dapat diambil, yakni kasus ini menunjukkan pentingnya peran audit internal dalam membantu organisasi untuk mencapai tujuannya. Audit internal dapat membantu organisasi untuk yang pertama, mendeteksi dan mencegah terjadinya fraud dan penyalahgunaan aset. Yang kedua, meningkatkan efektivitas dan efisiensi operasi. Dan yang terakhir, memastikan kepatuhan terhadap peraturan. Semuanya, apakah ada yang ingin ditanyakan? Sekian dari presentasi kelompok kami. Saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu.